10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita bersua pada kesempatan ini dalam rangka melanjutkan proses kuliah kita terkait dengan mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM. Pada video kali ini kita akan mengkaji terkait dengan bagian ketiga dari mata kuliah kita, yaitu fungsi dan proses manajemen di dalam koperasi. Fungsi dan proses manajemen di koperasi. Ya, di sini ada kata fungsi, kemudian ada kata proses. Barangkali kita semua sudah memahami melalui mata kuliah manajemen atau dasar-dasar manajemen atau prinsip-prinsip manajemen, yaitu kita sudah memahami tentang fungsi manajemen. Nah, di sana kita mempelajari tentang beberapa hal sebagai fungsi manajemen, yaitu yang pertama biasa istilahnya adalah planning, kemudian organizing, kemudian actuating, kemudian controlling. Nah, itu adalah merupakan fungsi manajemen, disingkat POAK. Kalau dalam bahasa Indonesia, planning itu adalah perencanaan, kemudian organizing atau pengorganisasian, kemudian actuating atau pelaksanaan atau aktivitas, kemudian controlling atau kontrol dan pengawasan. Nah, ini akan kita bahas satu persatu, baik dari sisi pengertian secara umumnya, kemudian kita akan mencoba untuk mengimplementasikan fungsi daripada manajemen ini, mulai daripada planning atau perencanaan itu ke dalam aktivitas kegiatan perkoperasian, dalam hal ini proses manajemen di dalam koperasi itu. Oke. Kita mulai dari yang pertama, yaitu 3.1, yaitu fungsi perencanaan. Nah, di sini secara umum kita bisa melihat di sini perencanaan itu berfungsi, pertama, perencanaan berfungsi sebagai suatu perkiraan tentang masa depan yang didasarkan pada harapan yang realistis. Nah, jadi peran fungsi daripada perencanaan itu adalah sebagai perkiraan terhadap apa yang akan dicapai di waktu akan datang, tentunya harus berdasarkan hal-hal yang sifatnya realistis. Realistis di sini tentunya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah dijalankan pada periode-periode atau tahun-tahun lalu. Kemudian dari apa yang dicapai pada lalu itu akan menjadi dasar untuk dapat meramal atau mengestimasi, atau istilahnya itu dapat memforecast apa yang akan terjadi pada periode yang akan datang. Sehingga apa yang akan dicapai itu betul-betul merupakan, taruhlah, pengembangan daripada apa yang telah diraih pada masa yang lalu. Itu makna daripada realistis. Harapan yang didapatkan ke nanti itu harus bersifat realistis. Itu merupakan bagian penting dalam kita memahami apa yang disebut dengan perencanaan. Kemudian dipahami juga bahwa fungsi dari perencanaan itu adalah sebagai atau sejumlah rencana tindakan, strategi teknis, sejumlah rencana tindakan baik yang bersifat strategis ataupun bersifat taktis untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, jadi perencanaan itu juga dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya strategis ataupun hal-hal yang bersifat taktis pelaksanaan operasional hari-hari
dalam rangka untuk mencapai apa yang menjadi tujuan daripada organisasi itu. Nah, tujuan organisasi itu ya baik secara global yang termuat di dalam misalnya visi misinya ataupun terurai secara atau di breakdown ke dalam seluruh program-program operasional setiap harinya. Itu harus benar-benar tercermin di dalam yang disebut dengan perencanaan itu. Nah, di sini kata strategis dan taktis yang berjangka panjang ataupun yang berjangka pendek. Strategis itu berjangka panjang, sedangkan taktis itu adalah hal-hal yang sifatnya operasional di level waktu setiap hari. Nah, itu hal-hal yang sifatnya taktis. Kemudian yang berikut, kita bicara juga tentang fungsi perencanaan itu adalah suatu proses pengambilan keputusan yang menjadi dasar bagi aktivitas di waktu yang akan datang. Nah, di sini yang namanya perencanaan tentunya melalui proses tadi itu semua unsur dalam suatu organisasi itu dari sisi manajemennya, maka semua level manajemen itu harus dilibatkan dalam proses itu. Kemudian proses itu ketika mencapai kata sepakat, mencapai kesimpulan, maka itu menjadi sebuah keputusan. Nah, menjadi sebuah keputusan. Nah, ini di sini proses pengambilan keputusan. Istilahnya itu decision making, proses pengambilan keputusan itu harus betul-betul sesuai dengan aturan yang berlaku bagi setiap organisasi. Dalam hal ini koperasi juga, nanti kita bahas lebih mendalam terkait dengan koperasi. Itu harus benar-benar melalui proses untuk setiap yang dikeluarkan menjadi rencana itu adalah merupakan keputusan bersama. Kemudian apa yang diputuskan itu akan menjadi acuan, menjadi pedoman, menjadi arahan, menjadi pegangan dalam waktu-waktu yang akan datang dalam hal ini untuk pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi langsung dapat kita pahami di sini apa fungsi daripada perencanaan itu sendiri. Ya, kita bisa melihat bulatan pertama, kemudian bulat kedua dan bulatan ketiga itu adalah yang kita maksudkan sebagai fungsi daripada perencanaan itu sendiri. Baik untuk semua organisasi yang bertujuan nirlaba ataupun yang tan laba, yang bertujuan untuk mencari keuntungan ataupun yang bukan dalam rangka mencapai profitabilitas. Oke. Kemudian selepas kita memahami fungsi daripada perencanaan, kita melihat manfaat perencanaan itu sendiri. Ya, nanti kita bahas ini mungkin tidak jauh beda dengan fungsinya sendiri karena antara fungsi dan manfaat itu saling seperti dua sisi mata uang sebelah menyebelah, saling menopang. Maka dengan demikian kalau sudah kita pahami fungsi daripada perencanaan, manfaatnya akan lebih mudah untuk dimengerti. Nah, coba kita lihat manfaat daripada satu perencanaan yang dibuat oleh setiap organisasi di awal aktivitas kegiatan untuk masa akan datang, itu yaitu sebagai perwujudan koordinasi di berbagai bagian untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, itu jadi tadi tuh poin 3 di atas itu harus melibatkan semua pihak dalam rangka mengambil keputusan. Itu artinya perencanaan yang dibuat itu adalah sebagai wujud atau ya di sini kata sebagai perwujudan daripada koordinasi di berbagai bagian untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi begitu suatu perencanaan terjadi, maka itu membuktikan bahwa dalam suatu organisasi itu terjadi koordinasi antar bagian-bagian dalam melaksanakan tujuan itu. Kemudian fungsi perencanaan yang berikut adalah manfaat yang berikut adalah dapat menghindarkan keadaan yang tidak terduga. Nah, manfaat daripada sebuah perencanaan yang tadi saya katakan sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaannya akan datang, tentunya itu salah satu manfaatnya adalah dalam rangka menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan, menghindari ketidakcocokan, menghindari istilahnya bias pelaksanaan aktivitas baik secara strategis ataupun secara teknis setiap harinya itu senantiasa ada rujukan yang harus dipedomani sehingga arah kepada tujuan itu benar-benar akan tercapai. Nah, dengan demikian maka bisa dapat menghindari berbagai macam ketidakmungkinan
dalam hal ini ketidakpastian menimbulkan risiko di berbagai aspek, risiko di bidang kemanusiaan, risiko di bidang keuangan, risiko di bidang pemasaran, risiko di bidang operasional, itu bisa dapat dihindari. Risiko itu tentunya yang berdampak negatif, dalam hal ini merugikan usaha itu sendiri, merugikan organisasi itu sendiri, baik rugi secara langsung ataupun tidak langsung, itu dapat dihindari. Kemudian yang berikut, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dengan penggunaan metode kerja yang sesuai. Nah, itu jadi salah satu manfaat pula daripada perencanaan itu tentunya di dalam uraian secara gamblang, uraian secara rinci daripada sebuah perencanaan itu tentunya di sana sudah menyebutkan semua sumber daya yang digunakan dengan metode-metode, cara-cara, teknik-teknik sudah dipaparkan secara jelas di sana. Baik schedule pelaksanaannya ataupun misalnya siapa yang tepat untuk melakukan pekerjaan yang tepat itu kira-kira siapa, dengan waktu yang berapa lama, semua terschedule dengan baik sehingga terciptalah apa yang disebut dengan efektivitas dan efisiensi. Semua orang memahami fungsi dan perannya masing-masing sehingga partisipasi daripada setiap bagian dalam melaksanakan kegiatan itu akan berjalan dengan baik. Maka disitulah fungsi daripada atau manfaat daripada perencanaan ini benar-benar akan tercapai, yaitu tercapainya efektivitas dan efisiensi. Kemudian yang berikut adalah manfaat memperlancar pendelegasian wewenang karena adanya kebijakan, prosedur serta jadwal yang telah ditetapkan. Nah, ini terkait dengan apa yang baru kita bahas di atas terkait efektivitas dan efisiensi itu. Di dalam perencanaan itu ya tentunya pendelegasian atau delegation kewenangan kepada setiap orang itu sudah diatur sedemikian. Kemudian pertanggungjawabannya pun sudah diatur demikian, kewenangannya sudah diatur demikian, peran dan fungsi setiap orang sudah diatur demikian. Tentunya di sana ada semacam di sini ada kata prosedur serta jadwal yang telah ditetapkan. Nah, itu seperti yang baru saya katakan tadi, semua sudah tersusun dalam suatu perencanaan secara matang, maka tentunya memperlancar kegiatan organisasi itu. Nah, memperlancar di sini mungkin bermakna efektivitas dan efisiensi tadi di atas. Kemudian yang berikut adalah manfaat perencanaan itu sebagai pedoman pengawasan agar pelaksanaan selalu berpedoman pada tujuannya. Nah, itu. Jadi ini lebih kepada misalnya dalam sebuah organisasi itu ada pengawasan, ada yang melakukan controlling, ada yang melakukan, atau dalam koperasi kita istilahkan dengan badan pengawas. Mereka turun ke lapangan baik melihat proses-proses kegiatan operasionalnya atau melihat misalnya dokumen-dokumen yang sudah dihasilkan dari seluruh aktivitas transaksi yang dijalankan, itu bisa mereka mengamati berdasarkan apa yang menjadi pedoman sebagai perencanaan dari awal. Artinya seorang pengawas, seorang pengawas atau satu tim pengawas dalam pelaksanaan pengawasannya yang dilakukan adalah mencari kesamaan, melihat sinkronisasi antara apa yang dilaksanakan sebagai pedoman, kemudian apa yang dilaksanakan sebagai perwujudan di lapangan. Kira-kira terjadi kecocokan atau ada kemungkinan ketidakcocokan. Itu inti daripada pengawasan. Nah, pengawasan itulah yang dimaksudkan di sini sebagai salah satu manfaat terhadap yang namanya perencanaan disusun dalam sebuah organisasi. Oke, ini barangkali mungkin penjelasannya lebih cepat karena halaman atau topik fungsi perencanaan ini agak banyak, maka saya tidak terlalu banyak menjelaskan. Anda boleh mencari tambahannya pada literatur yang berbeda. Dan apa yang saya jelaskan boleh diulang-ulang karena ini dalam bentuk rekaman video. Oke. Kemudian yang berikut yang paling penting dalam pembahasan kita adalah tentang implementasi perencanaan itu di dalam aktivitas koperasi. Nah, judulnya adalah proses perencanaan di dalam koperasi. Yang kita bahas tadi sifatnya adalah masih sifatnya umum, bisa diterapkan pada semua
organisasi apapun. Sekarang kita mencoba proses perencanaan yang kita bahas tadi, kita implementasikan dalam aktivitas para pengelola atau para apa yang disebut dengan manajemen dalam sebuah perusahaan, sebuah koperasi. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebagai proses daripada perencanaan di dalam koperasi. Pengurus bersama manajer menyusun rencana strategis dan taktis, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, proses ataupun barangkali kita sebut sebagai tahapan daripada perencanaan di dalam sebuah koperasi itu dimulai daripada harus adanya para pengurus dan para manajer harus melakukan penyusunan rencana strategis dan taktis baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, itu seperti barangkali sudah kita bahas pada beberapa waktu lalu atau video yang lalu bahwa peranan atau salah satu peranan atau fungsi daripada kewenangan daripada pengurus itu adalah mereka menyiapkan seluruh katakanlah draft perencanaan dalam sebuah koperasi yang kemudian akan dibahas di dalam rapat akhir tahun. Ini yang dimaksudkan di sini dalam pembuatan perencanaan itu yang harus melakukan itu adalah yang pertama para pengurus, tentunya melibatkan para manajer diangkat oleh para pengurus itu dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan tadi. Nah, dalam rangka mereka bersama-sama pengurus dan manajer itu menyusun perencanaan yang baik yang bersifat perencanaan strategis ataupun perencanaan yang bersifat taktis dalam rangka pelaksanaan kegiatan koperasi itu pada waktu akan datang. Itu tahap pertama. Kemudian tahap kedua, pengurus meminta manajer menyusun garis besar program operasional, selanjutnya dibahas bersama dengan pengurus dan pengawasan. Nah, ini sebenarnya bukan tahapan kedua, tapi implementasi daripada butir pertama di atas adalah pengurus meminta kepada para manajer, apakah di dalam struktur organisasi itu kita ada manajer umum, kemudian membawahi beberapa manajer kepala, ataupun hanya satu manajer. Tentunya itu yang dimaksudkan di sini dalam manajer itu dimintakan oleh para pengurus untuk manajer itu menyediakan di sini kata menyusun garis-garis besar program operasional, draft daripada kegiatan-kegiatan koperasi terkait dengan usaha-usaha itu harus disusun oleh seorang manajer. Kemudian apa yang disusun itu sebagai bahan baku atau katakanlah sebagai draft dalam rangka selanjutnya. Draft tersebut akan dibahas secara bersama-sama dengan pengurus dan pengawas. Nah, dibahas secara bersama-sama oleh pengurus dan pengawas. Pembahasan pada level ini sebenarnya belum sampai kepada titik apa yang disebut dengan keputusan. Karena ini persiapan apa yang nanti kemudian disampaikan kepada rapat akhir tahun itu dimulai daripada manajer yang menyiapkan draft-draftnya, garis-garis besarnya, kemudian dibahas dulu secara internal bersama pengurus-pengurus koperasi, kemudian hasil pembahasannya akan direkomendasikan selanjutnya untuk dibahas pada level rapat akhir tahun daripada koperasi itu atau rapat anggota akhir tahun pada koperasi itu. Kemudian yang berikut yang perlu dipahami juga dalam proses perencanaan dalam koperasi ini adalah manajer juga membuat anggaran untuk mencapai hasil yang dikehendaki tanpa mengabaikan struktur keuangan yang ada. Nah, jadi di sini memberikan pemahaman bahwa dalam perencanaan terkait dengan yang dimaksudkan dengan penganggaran, mungkin dari sisi manajemen keuangannya, merencanakan sumber uang, kemudian investasi, kemudian operasionalnya, kemudian pelaporannya, kemudian bagi hasilnya, itu tentunya yang harus melakukan itu adalah manajer. Kenapa manajer? Ya, manajer yang paham secara operasional, secara teknis, secara operasional dan teknis setiap saat di lapangan, maka dia yang memiliki katakanlah banyak data yang ada pada dia, sehingga dengan demikian sesuai dengan jabatannya
dan aktivitasnya dia yang harus melaksanakan kegiatan membuat anggaran. Tentunya di sini ada warning bahwa kegiatan dalam rangka melakukan penganggaran itu jangan sampai mengabaikan keuangan daripada sebuah koperasi itu. Artinya setiap penganggaran yang dibuat untuk masa depannya harus benar-benar memperhitungkan posisi keuangan daripada koperasi itu. Jangan besar pasak daripada tiang. Artinya perencanaannya muluk-muluk besar, anggarannya besar, tapi ternyata keuangan koperasi tidak mencukupi. Yaitu harus menjadi sebuah perhatian besar daripada yang namanya para manajer, khususnya dalam rangka menyusun anggaran keuangan perusahaan itu di suatu periode yang akan datang. Oke, yang berikut, berdasarkan rencana yang ada dibuatlah kebijakan sebagai pedoman dan seluruh pelaksanaan. Nah, ini katakanlah tahapan pertama, kedua, ketiga sudah dilalui, maka selanjutnya di dalam rapat akhir tahun atau rapat anggota tahunan itu apa yang dirancang manajer bersama para pengurus itu kemudian dibahas. Begitu dibahas, maka tentunya dalam pembahasan itu ada berbagai perubahan, ada berbagai penolakan, ada berbagai yang disetujui dan seterusnya. Kemudian tiba kepada mereka mengambil keputusan apa yang memang ditetapkan itu menjadi rencana. Apa yang menjadi rencana untuk koperasi itu yang akan datang. Nah, jadi prosesnya itu kemudian dalam rapat itu ditetapkan sebagai sebuah rencana. Dibuatlah kebijakan sebagai pedoman seluruh pelaksanaan. Ya, itu yang sudah kita bahas pada awal tadi tentang fungsi perencanaan itu yang dimaksudkan di sini, apa yang telah melalui tahapan-tahapan itu kemudian dijadikan sebagai rencana, kemudian dibuatlah kebijakan sebagai pedoman seluruh pelaksanaan kegiatan koperasi itu kan ke depan. Kemudian yang berikut, proses berikut adalah secara bersama menetapkan kebijakan personalia, karyawan usaha, keuangan dan anggota guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, ini memang tentunya bagi sebuah koperasi harus merencanakan juga tentang misalnya di sini menetapkan kebijakan terkait dengan personalia atau struktur organisasi itu, siapa yang menempati job-jobnya masing-masing dengan tentunya misalnya hak dan kewenangan setiap orang yang menempati job dalam struktur organisasi itu untuk dalam rangka melaksanakan apa yang direncanakan ke depan itu benar-benar disiapkan oleh para pengurus dan para pengelola, dalam hal ini para manajer. Kemudian mereka juga mempersiapkan karyawan, kemudian usaha keuangan dan anggota guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, jadi ini bagian daripada perencanaan dalam rangka menuju kepada suatu periode yang akan datang. Selain rencana-rencana yang disusun seperti kita bahas di atas, tahapan-tahapannya itu sampai kepada keputusan rapat itu, tentunya di satu sisi para manajer dan pengelola koperasi juga harus menyiapkan. Nah, ini kata personal, yaitu artinya orang-orang, personil-personil yang ada dalam perusahaan itu atau koperasi itu, baik terhimpun dalam teamwork, tim kerja, ataupun secara pribadi yang ada pada setiap levelnya. Kemudian karyawan usaha dalam ini, kemudian keuangan, keanggotaan. Nah, keanggotaan tentunya dalam hal ini koperasi berarti orang-orang yang berkumpul itu yang memiliki hak yang sama guna dapat dioperasionalkan sedemikian rupa sehingga tujuan daripada apa yang direncanakan sebagai sebuah ketetapan itu benar-benar akan tercapai. Kemudian yang berikut pula terkait dengan proses dalam perencanaan koperasi itu adalah pengurus membuat rencana penerimaan dan belanja koperasi, RAPBK. Ya, sebenarnya ini adalah pembahasan butir ini, pengurus membuat rencana penerimaan dan belanja koperasi. Ini mencakup yang tiga-tiga di atas ini semua. Butir pertama, kedua, ketiga itu sebenarnya tahapannya itu tahapan butiran pertama, kedua, ketiga baru kemudian menghasilkan RAPBK. Kemudian RAPBK yang disusun dan RAPBK disampaikan dalam rapat anggota untuk dibahas dan menetapkan pengesahan. Nah, itu jadi pada saat rancangan anggaran pendapatan belanja koperasi yang disusun bersama pengurus bersama
manajer itu kemudian dibawa kepada atau direkomendasikan ke dalam rapat akhir tahun, kemudian di sana dibahas, setelah dibahas, kemudian dari pembahasan itu ketika disetujui oleh semua pihak atas semua yang direncanakan itu, maka apa yang menjadi tadinya itu menjadi RAPBK itu akan berubah menjadi APBK, atau rancangan itu dihilang menjadi anggaran pendapatan belanja koperasi di waktu akan datang. Nah, ini adalah penjelasan kita terkait dengan proses perencanaan koperasi, perencanaan di dalam setiap yang namanya koperasi. Ada hal yang sangat penting harus dipahami di sini adalah yang namanya proses perencanaan koperasi itu tidak lain adalah harus betul-betul pertama melibatkan para pengurus dibantu dengan para manajernya, kemudian menggunakan seluruh sumber daya yang ada, informasi keuangan dan seterusnya yang ada, lalu kemudian perencanaan itu harus mendapatkan legitimasi daripada pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, dalam hal ini rapat anggota tahunan, kemudian apa yang direncanakan itu kemudian menjadi pedoman untuk pelaksanaan baik secara strategis ataupun teknis di waktu yang akan datang. Itu adalah mungkin menjadi sebuah kesimpulan sementara terhadap pembahasan topik proses perencanaan di dalam koperasi. Oke, kemudian kita lanjut kepada yang berikut. Nah, di sini kita bisa dapat melihat sebuah gambar segitiga yang dapat memberikan pemahaman terkait dengan bagaimana proses perencanaan dalam sebuah koperasi. Di sini sekaligus dengan misalnya ada ketentuan-ketentuan terkait dengan pada setiap level itu. Misalnya di sini ada level paling terbawah LM, kemudian paling menengah MM, kemudian yang di atas adalah top manajemen, di bawah lower manajemen dan middle manajemen. Ini katakanlah segitiga ini adalah segitiga yang menggambarkan sebuah perencanaan, di mana perencanaan itu harus melibatkan semua pihak di dalam ini. Dan semua pihak di dalam ini yang kita kategorikan ke dalam 3 level manajemen, mereka memiliki fungsi dan peran terkait dengan perencanaan tadi, siapakah misalnya dalam struktur organisasi itu yang kategori LM, yaitu kepala-kepala unit dan staff-staff. Siapakah yang masuk dalam kategori middle management dalam struktur organisasi? Ya, para manajer dan kepala unit. Kemudian dalam koperasi itu siapakah yang dimaksud dengan top manager? Yaitu pengurus dan manajer. Ya, di sini barangkali manajer di sini adalah misalnya general manager atau manajer umum. Nah, mereka-mereka ini yang terlibat dalam proses pembuatan perencanaan. Semua data didapat dari mereka. Pembahasannya harus sesuai dengan jenjang organisasi yang ada. Nah, misalnya di sini hal-hal yang sifatnya pembahasan hal-hal yang sifatnya teknis terkait dengan perencanaan itu mungkin lebih banyak yang berperan adalah kepala-kepala unit dan staf, rencana taktisnya. Dan ini rencana taktis ini biasanya berfungsi atau diberlakukan untuk jangka waktu tahunan. Ya, atau kalau hal-hal yang sifatnya teknis di lapangan tahunan itu bisa kita atau organisasi bisa mendapatkan masukan daripada kepala-kepala unit dan staf-staf yang ada pada level lower management. Kemudian kalau perencanaan yang sifatnya rencana program itu biasanya meliputi apa-apa yang dilakukan untuk jangka waktu misalnya 2-3 tahun. Itu biasanya ditetapkan di level middle management. Nah, siapakah yang middle management dalam struktur organisasi koperasi? Yaitu tentunya manajer-manajer dan kepala-kepala unit. Kemudian ada keputusan-keputusan sebagai rencana-rencana yang akan diambil itu ada bersifat rencana strategis. Nah, kalau strategis itu biasanya masa berlakunya itu adalah di atas 5 tahun sampai 25 tahun. Itu pengambil keputusannya adalah pada level tingkat top manajemen. Dalam hal ini kalau koperasi adalah pengurus dan manajer. Nah, ini bisa gambar sederhana bisa memberikan pemahaman yang cukup bagus terhadap apa yang dimaksud dengan proses perencanaan di dalam sebuah koperasi. Nah, ini jadi ada gambar segitiga menunjukkan level-level daripada manajemen dalam sebuah koperasi. Tulisan sebelah kanan memberikan keterangan terhadap level-level itu. Kemudian gambar tulisan di sebelah kiri adalah memberikan keterangan terhadap peran-peran mereka terkait dengan rencana-rencana itu. Ada rencana strategis, ada rencana taktis, ada rencana program, ada kemudian rencana strategis.
Nah, ada masa waktu berlaku setiap jenjang rencana itu, ada tahunan, ada 2 sampai 3 tahun, ada 5 sampai 25 tahun. Kalau 5 sampai 20 tahun itu disebut dengan strategis, biasanya itu tertuang lebih banyak ke dalam misalnya visi dan misi. Visi dan misi itu biasa berlaku minimal adalah 5 tahun dan maksimal ada 25 tahun. Dan ini harus mendapatkan perhatian. Keseluruhan ini adalah hal penting terkait dengan apa yang dimaksud dengan perencanaan di dalam sebuah koperasi. Oke. Nah, barangkali ini kita melihat misalnya di dalam sebuah organisasi koperasi itu terjadi siklus hierarki kerja atau sistem, katakanlah sistem komando, kemudian sistem koordinasi dalam sebuah organisasi itu, dalam hal ini koperasi, itu kalau kita lihat dari sisi peran-peran para manajernya, itu bisa kita lihat dengan arah panah ini. Pertama, rencana strategis yang dibuat oleh top manajemen, kemudian rencana strategis itu akan dilakukan breakdown, diuraikan lebih lanjut apa yang sifatnya strategis itu, misalnya misi atau visi itu dibuat dalam bentuk program itu di level middle management. Kemudian setiap program-program itu akan menjadi kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan tiap hari. Ya, atau setiap program-program itu tentunya harus ada tahapan-tahapan dan proses pelaksanaannya setiap hari, itu akan menjadi kewenangan pada level lower management yang kita sebut dengan rencana taktis. Jadi di sini para top manajemennya menetapkan sifatnya strategis, kemudian di breakdown oleh para middle manajemen dalam bentuk rencana kerja profesional, lalu kemudian lebih dirinci lagi oleh para lower manajemen yang ada di level bawah dalam aktivitas kegiatan sehari-hari. Ini anak panah ke bawah. Kemudian tentunya pelaksanaan-pelaksanaan itu harus tentunya dikomunikasikan kembali lagi kepada atasan-atasan mereka sebagai bintang dalam bentuk misalnya pelaporan atau pengaduan ataupun dan seterusnya, itu harus disampaikan kembali ke atas, yang kemudian akan menjadi semacam acuan atau data dalam rangka misalnya penyusunan program-program atau rencana-rencana yang akan terjadi di masa lalu. Jadi di sini gambarannya bahwa apa yang dilaksanakan hari ini akan menjadi pedoman untuk pelaksanaan di waktu yang akan datang. Atau pelaksanaan di level taktis di bawah akan menjadi laporan bagi para middle manajemen yang kemudian dilanjutkan kepada top manajemen untuk kemudian membuat lagi keputusan-keputusan yang sifatnya strategis dan seterusnya sebagai sebuah perencanaan di waktu akan datang. Oke, ini berikut adalah tahapan dan perencanaan. Nah, tahapan dan perencanaan, barangkali seperti tadi saya katakan, proses tadi itu tentu juga ada namanya tahapan. Yang pertama, tahapan dalam hal ini, tahapan perencanaan adalah menetapkan tujuan, kemudian pengembangan strategis dan alternatif, dan pengambilan keputusan untuk menetapkan strategi alternatif terbaik, merumuskan kebijakan terkait dengan kebijakan organisasi, personal, usaha, keuangan perkota, kemudian penganggaran, dan kemudian merumuskan pedoman kerja. Nah, ini sebenarnya apa yang menjadi pembahasan terkait dengan proses tadi, kemudian setelah kita pahami, dari proses itu kita urutkan menjadi tahapan. Ya toh, jadi antara proses dan tahapan itu tidak jauh berbeda. Proses yang kita bahas tadi setelah kita pahami, maka selanjutnya proses itu dibuat kembali menjadi semacam tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Tahap pertama harus dulu, kemudian masuk kepada tahap kedua, kemudian tahap ketiga dan tahap ketiga. Saya kira untuk pemahamannya sudah dapat kita jelaskan juga pada pembahasan tadi terkait dengan proses tadi. Oke. Saya kira barangkali penjelasan untuk hari ini, karena ada lagi pembahasan yang ini yang tersisa dari halaman ini, kemudian ini, kemudian ya terakhir itu satu video berikut, itu pembahasan mulai dari pengorganisasian, kemudian activating dan leadership, kemudian fungsi pengawasan dan kendali, kemudian model pengawasan formal, dan prinsip-prinsip pengawasan. Nah, kelihatannya pembahasan tentang pengawasan cukup banyak di sini karena memang
pengawasan itu sebagai sesuatu yang sangat penting, berperan dalam rangka dalam rangka membenarkan, dalam rangka melakukan sinkronisasi antara apa yang direncanakan dengan apa pelaksanaan, sehingga betul-betul kooperasi itu akan mencapai tujuan. Dengan demikian maka kita akan bahas lebih banyak pada video berikut terkait dengan pengawasan, dan akan kita mulai dari topik yang ini, yaitu pengorganisasian. Dengan demikian maka kuliah kita untuk kesempatan kali ini saya akhiri dengan mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.